sebagai khalifah. Nah, khalifah di muka bumi. Kita punya kewajiban. Ya, punya kewajiban untuk menjadi orang yang bermanfaat. Pesan Nabi, sebaik-baiknya umatku, kata Nabi, adalah umatku yang memberikan manfaat untuk orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi saya selalu berpikir positif. Jadi apapun posisi saya tidak pernah menjadi pengangguran. Sebelum saya di politik juga saya selalu aktif. Waktu kita tuh ada 3. Ya, pertama waktu istirahat, yang kedua waktu kita bekerja, yang ketiga waktu kita bersosialisasi. Gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Waktu bersosialisasi kita gunakan untuk apa? Untuk pengabdian kita. Pengabdian kita sebagai apa? Sebagai hamba Allah tadi, memberikan manfaat. Jadi sejak dulu, bukan baru. Begitu saya di politik, sama. Saya bagi juga. Karena waktu yang mengharuskan saya melaksanakan tanggung jawab itu lebih banyak. Maka waktu itu ada SMS, saya bagi saja nomor saya di WA, di medsos, di Twitter, kalau ada masalah hubungin saya begini-gini. Jadi semua pesan, semua keinginan masyarakat itu disampaikan lewat SMS. Tiap malam saya buka. Yang dari Dapil? Enggak, se-Indonesia. Semua? Karena saya ketua DPR. Tiap malam, 1 jam paling enggak. Dan saya jawab. Kalau ada yang mengeluh masalah pupuk, saya hubungi Menteri Pertanian. Kalau ada yang masalah gas, saya telepon Dirut Pertamina. Semua yang disampaikan oleh masyarakat itu pasti saya tindak lanjuti. Karena saya punya kapasitas untuk itu. Dikasihkan oleh negara itu ada kewenangan. Kewenangan itu apa? Untuk bantu rakyat. Ya kan? Bukan untuk bersenang-senang. Jadi waktu itu digunakan untuk membantu rakyat. Makanya saya sering ke daerah-daerah, saya sosialisasikan semua undang-undang. Yang zamannya Pak Harto yang nama kolom pencapir itu. Kumpul masyarakat, saya jelaskan. Ini ada undang-undang ini. Di mana keuntungannya, di mana masalahnya, di mana kalian bisa mendapatkan hak kalian dengan undang-undang ini. Saya keliling. Kadang dengan Wakil Menteri Pendidikan, Pak Gufron waktu itu, terkait dengan waktu itu Wakil Menteri Kesehatan, terkait dengan BPJS Kesehatan, terkait dengan pertanian, apa saja terkait dengan masalah hukum. Saya selalu sosialisasi ke daerah. Kenapa? Saya punya kewajiban juga untuk membawa negeri ini baik, ya, karena dengan pengalaman. Jadi gini, hidup itu kita wajib pikirkan, ya kan? Tapi kita jangan terbeban dengan pikiran itu. Bahwa kita wajib pikirkan, tapi jangan terbeban dengan pikiran itu. Bahwa hidup itu ada masalah, iya. Tapi jangan terbeban dengan masalah itu. Artinya jalanin saja kehidupan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, makan jangan berlebihan. Saya tidak pernah ngemil. Waktunya makan, waktunya tidak. Hanya tidur saja, saya yang tidak beratur. Misalnya selalu tidur jam 12 malam, tetapi diisi dengan kebaikan. Tidur malam itu ada kebaikan. Misalnya saya sedang ada di pesantren, dalam perjalanan dari pesantren-pesantren yang lain, gitu. Nah yang keempat, kita olahraga rutin, jalan aja. Kita usia jalan kaki. Jangan merasa hebat. Saya siap untuk berlari, tapi kita harus sadar, lari itu dampaknya banyak. Nah, teman saya yang tadinya merasa kuat banget, dia lari. Sekarang apa yang terjadi? Beban dia tuh tidak mampu dipikul oleh dengkulnya, sehingga dengkulnya jadi terganggu, jalannya susah. Nah kita harus tahu metabolisme kita ini kan sudah berubah. Yang tadinya itu
dalam kondisi apapun kita bisa sehat. Sekarang ada gangguan sedikit kita bisa sakit. Nah kalau kita mengerti kondisi kita, maka kita akan sehat. Tuhan itu memberikan rezeki kita itu harus kita nikmati. Masa kita dikasih rezeki nggak kita nikmati? Tapi kata Tuhan jangan berlebihan. Saya makan udang tetap makan udang. Tapi tidak tiap hari makan udang. Makan daging kambing, makan daging kambing. Tapi tidak tiap hari makan daging kambing. Jadi kita ada keseimbangan. Tidak perlu berlebih. Kata orang durian, asam urat, makan durian saya. Kalau durian sekarang, ya masih bisa lah makan satu kan. Jangan lebih dari satu. Ya kan? Hidup itu begitu. Jangan berlebihan. Jadi pas-pas saja. Saya namanya hidup pasti ada. Pasti ada. Tapi omong kosong kalau nggak ada. Tapi saya selalu ingat, tatkala kalian stres maka zikir. Saya selalu zikir. Saya pernah dikriminalkan dulu, dipanggil oleh Jaksa Agung, Kejaksaan Agung di Gedung Bundar. Saya kalau pikir stres, tapi saya berangkat dengan zikir. Saya waktu itu bilang ke Bu Ani, Bu, saya bilang saya dikriminalkan oleh jaksa. Ya biasalah maling teriak maling, itu kata Ibu Ani sih. Ya saya biasa aja. Beragam sih zikirnya, ada setelah asar, kadang-kadang kalau saya jalan pagi itu rutin saya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, itu sambil berjalan sambil berzikir. Jadi mata kita tuh lurus aja, nggak lihat yang macam-macam. Jangan lihat yang macam-macam. Lah iya. Iya. Ya kalau terlihat alhamdulillah. Itu namanya Allah memperlihatkan. Pandangan pertama boleh. Iya. Pandangan kedua. Nah, itu jangan lagi. Kalau pertama kelihat, yang kedua jangan diulangi. Kita jalan lagi, zikir lagi. Ya. Itu zikir itu penting loh. Itu menenangkan jiwa. Ya saya habis sholat kadang zikir ya. Sesempatnya lah. Jangan merasa beban. Jangan merasa beban. Bangun tidur kadang-kadang saya senam singkat. Habis sholat subuh lah saya senam, biasanya singkat aja 10 menit. Ya sudah tuh merasa enteng ya selesai. Bergerak. Senamnya apa? Ada senam yang melemaskan otot supaya otot-otot kita ini menghadirkan pelumas. Ini kalau tidak bergerak, kita coba tidur, tidak bangun-bangun, kan mau jalan kan goyang kita. Artinya kita harus latih dia terus bergerak. Nah itu ada diajarkan cara berdirinya, cara ininya sampai 50 kali. Sehingga dengkul kita ini menghadirkan pelumas dia. Ya belajarlah. Jadi ada orang jago karate, begitu tua dia sakit di lututnya. Padahal dia kuat dan sebagainya. Akhirnya dia ketemu senam itu. Nah, saya belajar. Nggak ada namanya sih. Nah, seperti istri saya pernah saraf terjepit di sini, saya nggak ngerti. Saya keluar negeri, saya bawa, harus dioperasi. Kalau dalam negeri yang nggak bisa, akhirnya senam juga. Senamnya itu habis sholat, caranya kaki di tangan ke depan, kaki kiri ke belakang, balik lagi, terus gitu, kemudian dilengkungkan gini, sehingga tertarik kan. Lama-lama dia setahun dulu pakai kursi roda, sekarang jalan, gak. Jadi semuanya dengan senam aja. Gak perlu makan aneh-aneh, tidak perlu makan obat yang aneh-aneh. Semua dengan senam. Saya pernah ada orang sharing ke saya. Ada orang sharing. Pak Marzuki, kalau ada hambatan ini ikutin senamnya. Ada dia jelaskan, saya dulu jago karate, tapi kemudian saya masalah ada kendala di kaki, kemudian saya coba berbagai cara, ya akhirnya ada ketemu senam itu. Rutin tiap hari, habis sholat subuh saya lakukan. Karena itu akan membuat dengkul kita ini menghasilkan pelumas. Kalau nggak bergerak dia itulah kaku. Makin tua makin
agak harus lebih dirutinkan. Dulu saya jalan aja sakit pernah. Sekarang naik ke lantai 8, saya jalan kaki, naik tangga, biasa aja. Enggak. Kan misalnya saya bangun gedung FK ya di Palembang itu lantai 8, saya jalan aja ke atas. Enggak pernah ada masalah lagi sekarang. Ya, tentu Tuhan yang menyembuhkan lah. Itu terakhir itu. Apapun usaha manusia pada akhirnya kan Allah yang ngabulkan.